Persibo Bojonegoro bungkam Gresik United 3-0 tanpa balas. Sopir mengantuk, ambulans bawa pasien masuk sawah di Lamongan. Maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro. Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Persibo Bojonegoro melakoni laga uji coba melawan Gresik United di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro Selasa malam. Hasilnya Laskar Angling Dharma berhasil menumbangkan Gresik United dengan skor 3 gol tanpa balas. Laga ini salah satu persiapan Persibo untuk mengarungi Liga 3 Nasional. Persibo Bojonegoro menggelar laga uji coba melawan Gresik United di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro Selasa malam. Pertandingan bertajuk Charity Match ini menyedot ribuan pendukung Persibo untuk hadir di stadion setempat. Pada pertandingan ini, head coach Persibo Bojonegoro I Putu Gede dengan penuh percaya diri menurunkan pemain terbaiknya untuk mengetahui perkembangan mereka selama proses latihan. Pertandingan baru berjalan 3 menit, tuan rumah berhasil membuat gol cepat dan mengejutkan para pemain Gresik United. Gol tercipta melalui Taufik Hidayat setelah memanfaatkan umpan dari Farid Ambon. Gol ini berawal dari kesalahan komunikasi antara bek dan penjaga gawang Gresik United. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan Persibo Bojonegoro atas tim tamu Gresik United bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, tim berjuluk Laskar Angling Dharma terus menggedor jantung pertahanan Gresik United. Hasilnya pada menit ke-46, Ananda Dea berhasil menambah keunggulan untuk Persibo Bojonegoro melalui tendangan spektakulernya dari luar kotak penalti. Tendangan akurat tersebut tidak dapat diantisipasi oleh penjaga gawang Gresik United Ulul. Skor berubah 2-0 untuk keunggulan Persibo Bojonegoro. Usai kebobolan 2 gol, anak asuh Agus Indra berusaha membalikkan keadaan dengan terus melayangkan serangan ke pertahanan Persibo. Sejumlah peluang didapatkan mulai dari tendangan bebas, sepak pojok hingga kerjasama antar pemain. Rapatnya pertahanan yang dikawal oleh Munhar dan kokohnya penjaga gawang Nur Ihsan membuat serangan dari Gresik United berhasil dipatahkan. Keasyikan menyerang Gresik United justru kembali kebobolan pada menit ke-63. Kali ini Gunawan berhasil mengoyak gawang Gresik United setelah memanfaatkan tendangan sepak pojok dari Roni Rosadi. Skor meyakinkan 3-0 untuk kemenangan Persibo, bertahan hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan. Head coach Persibo Bojonegoro I Putu Gede mengatakan jika pada pertandingan kali ini dirinya tidak fokus pada banyaknya jumlah gol. Ia justru ingin melihat seberapa jauh kemampuan para pemain setelah melakukan serangan proses latihan sebelum awal puasa. Selama pertandingan, para pemain sendiri terbukti mampu menjalankan instruksi yang ia berikan. Meski demikian, hasil pertandingan ini belum membuatnya puas, melainkan masih ada kekurangan dari para pemain dan ke depan akan terus diperbaiki. Bukan hasilnya ya, jadi yang seperti saya kemarin bilang bahwa apa yang kita lakukan 3 minggu kemarin sebelum puasa mereka lakukan. Ini kebetulan timnya juga di atas kita juga ya, mereka sangat berpengalaman juga. Di awal-awal kita kesulitan, tapi secara keseluruhan semangat para pemain untuk melakukan ini yang poin positifnya. Jadi mereka masih tertanam lah 3 minggu kemarin latihan. Banyak kekurangan, banyak sekali. Dapat di menit awal ya, pada saat kita membangun serangan kita sekali ada kendala di situ. Jadi masih jauh dari yang saya harapkan juga. Persibo Bojonegoro saat ini masih membutuhkan tambahan pemain lagi, yakni di sektor penjaga gawang.
Selain itu, untuk mematangkan skuad tim dalam mengarungi Liga 3 Nasional, Persibo Bojonegoro masih akan menjadwalkan beberapa kali laga uji coba. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, sebuah ambulans berpenumpang pasien ibu-ibu pasca melahirkan terjun bebas ke sawah di Kabupaten Lamongan. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga kendaraan oleng dan terperosok ke persawahan milik warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mobil sehat di Tertek kecemplung sawah, sopir ngantuk. Kecelakaan tunggal terjadi di jalan antar Kecamatan Modo menuju Kedung Pring, tepatnya di Desa Jati Drojok, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Senin 18 Maret 2024. Sebuah mobil sehat milik pemerintah Desa Sido Bandung, Kecamatan Kedung Pring, nyemplung ke sawah. Beruntung sopir dan 3 penumpang, 2 ibu yang baru saja melahirkan dan seorang bayi selamat dari kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, mobil sehat yang dikemudikan Yalis, warga Desa Sido Bandung, mengangkut 2 ibu yang baru saja melahirkan dari Rumah Sakit Babat Lamongan. Keduanya adalah Rahayu 40 tahun dan Murni 35 tahun serta seorang balita. Namun saat melintas di lokasi kejadian yang sepi, tiba-tiba mobil sehat Nopol S1716JP oleng ke kanan hingga akhirnya nyemplung ke sawah. Diduga kecelakaan akibat sopir mengantuk. Warga dan pengguna jalan yang melihat kecelakaan ini langsung melakukan pertolongan pada 2 ibu dan bayi. Polisi yang mendapati laporan kecelakaan ini langsung berupaya mengevakuasi mobil dengan menggunakan truk. Proses evakuasi berlangsung lama karena posisi mobil sehat yang terperosok ke sawah. Usai dievakuasi, mobil sehat dibawa ke Balai Desa Sido Bandung, sementara 2 ibu dan bayi dipindahkan ke mobil sehat lain untuk diantar ke rumah. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, sebuah pabrik tahu rumahan di Kabupaten Nganjuk meledak hingga mengakibatkan 3 orang luka-luka. Ledakan diduga berasal dari ketel tahu saat pengolahan ini juga membuat pabrik tahu dan rumah yang ada di sekitarnya porak-poranda. Sebuah pabrik pengolahan tahu rumahan milik Hujer warga desa Gondang Legi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk meledak Senin 18 Maret 2024 sore. Kejadian ini membuat 3 pekerja luka-luka dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Pasca kejadian, kondisi pabrik tahu rumahan terlihat hancur dan dinding bangunan pabrik luluh lantak. Ketel besi juga berserakan dan peralatan untuk membuat tahu juga rusak parah. Ledakan juga mengakibatkan 4 rumah warga di sekitar lokasi juga rusak. Sebagian besar atap rumah warga ambruk dan sejumlah kaca jendela pecah, serta 1 unit motor Tosa rusak. Salah satu warga yang rumahnya terdampak ledakan, Alfiah mengatakan saat itu ia sedang memasak untuk persiapan buka puasa. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan setelah ia keluar dari dapur, ternyata pabrik tahu rumahan meledak. Ledakan juga membuat rumahnya dan rumah warga lainnya rusak. Ledakan tersebut juga mengakibatkan 3 orang pekerja pabrik tahu mengalami luka-luka. Terus kejadiannya sampai kondisi begini bagaimana, Bu, ceritanya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba gimana? Itu loh, meletus itu loh. Meledak gitu ya? Ya. Pas membuat tahu atau bagaimana? Ya, membuat tahu. Sore apa malam? Perkiraan jam 3. 3 sore. Ya. Ada berapa karyawan waktu itu yang buat? 2. Terus yang luka-luka? Ya, 2 itu. 2 orang luka-luka? Ya, tapi nggak parah. Tapi selamat? Ya cuma korbannya sebelahnya ini. Penyebabnya apa, Bu, sampai meledak gitu, Bu? Saya kurang tahu. Kalau ceritanya orang-orang gimana? Saya nggak tahu, Mas. Nggak tahu juga. Waktu itu di mana posisi Ibu? Dalam? Posisi Ibu di mana? Di rumah apa pas lihat juga? Saya? Iya. Iya, saya di belakang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Namun diduga penyebab ledakan bersumber dari ketel tahu saat produksi. Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 3.15 sore
itu terjadi ledakan di wilayah Prambon, tepatnya di Desa Gondang Legi. Diduga berasal dari ketel uap dari produk tahu, dan hingga saat ini masih diselidiki terkait sebab-sebab ledakan itu. Kasus meledaknya pabrik tahu rumahan tersebut kini dalam penyelidikan Mapolres Nganjuk. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Jari anak di Tuban tersangkut mainan hingga bengkak. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Pemirsa, detik-detik petugas damkar melepas mainan tersangkut di jari anak berlangsung dramatis. Sembari menghibur korban yang menangis, petugas berusaha melepaskan mainan yang menyangkut dengan hati-hati. Meski sempat mengalami pembengkakan, namun mainan berhasil dilepas dari jari anak tanpa ada luka sedikit pun. Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban Selasa siang didatangi Zunani, seorang guru TK Islam Al-Azhar, Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Tuban, bersama murid perempuan berusia 6 tahun. Mereka datang untuk meminta tolong petugas lantaran jari muridnya tersangkut sebuah mainan Lego hingga membengkak. Petugas damkar kemudian langsung bergerak cepat memberikan pertolongan. Sembari menghibur korban yang menangis karena takut, petugas berusaha melepas mainan yang menyangkut dengan hati-hati. Beruntung 15 menit kemudian mainan tersebut berhasil dilepas menggunakan tang. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Gunadi mengatakan, usai mainan berhasil dilepas dari jarinya, sang anak yang sempat mengalami trauma langsung menjadi tenang. Tangi ya ibu yang bernama Yunani ya, wali kelas TK Al-Azhar Kedongombo bersama muridnya itu umur 6 tahun, bahwa anak ini kesangkut mainan Lego. Jadi mainan Lego yang lubang itu dimasuki dengan jari, kemudian tidak bisa melepas dan agak bengkak. Kemudian menurut cerita dibawa ke puskesmas Kebonsari kalau tidak salah, kemudian sama puskesmas direkomendasikan untuk dibawa ke Damkar Kabupaten Tuban, sehingga dibawa ke sini dan alhamdulillah teman-teman dengan cara dipotong pakai tang pemotong itu bisa dibebaskan atau bisa dilepas, dan anaknya alhamdulillah bergembira ya setelah itu, sehingga kami juga bersyukur bahwa ini bisa dilepas dengan baik. Dan kami juga bersyukur bahwa kami bisa memberikan manfaat. Beruntung meski sempat mengalami pembengkakan, namun mainan berhasil dilepas dari jari anak tanpa ada luka sedikit pun. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, harga berbagai kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban melonjak naik selama bulan Ramadan. Kenaikan harga terjadi pada komoditas daging ayam, telur, hingga minyak goreng. Diperkirakan kenaikan akan terus berlangsung hingga Hari Raya Idul Fitri. Harga berbagai kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban melonjak naik selama bulan Ramadan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kota, Rabu pagi. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sejak awal bulan Ramadan. Kenaikan harga terjadi pada komoditas daging ayam, telur, hingga minyak goreng.
Daging ayam potong yang sebelumnya dijual Rp33.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Daging ayam keras atau broiler yang sebelumnya dijual Rp38.000 per kilogram, kini naik Rp50.000 per kilogram. Sementara ayam kampung kini berada di harga Rp85.000 per kilogramnya. Menurut para pedagang, kenaikan harga daging ayam ini merupakan yang tertinggi dibandingkan bulan Ramadan sebelumnya. Meski demikian, kenaikan harga ini tidak mempengaruhi penjualan. Harga ayam sekarang naik. Harga ayam naik banyak, sekarang 1 kilonya 40.000. Itu yang ayam potong ya. Ya. Kalau normalnya berapa itu? Normalnya, ya itu normalnya 40 itu. Oh sekarang ya? Sekarang, harga sekarang. Kalau sebelumnya itu? 33. 33 ya? Kalau yang ayam keras itu Bu? Yang ayam keras sekarang 50. 50 1 kilo? 1 kilonya. Itu sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 38. 38. Kalau ini ayam kampung? Ayam kampung 1 kilonya 85. 85 ya. Ini naik sejak kapan? Naiknya sebelum Ramadan. Oh sebelum Ramadan ya. Ini karena apa sih naik? Nggak tahu ya, naik terus kok. Atau setiap puasa gitu pasti naik ya? Ya tapi nggak kayak sekarang. Oh, sekarang yang dulu nggak gini kok. Oh, ini berarti yang tinggi dulu ya? hari raya baru 40. Sekarang belum hari raya sudah 40. Lebih mahal sekarang. Tapi kalau penjualan ngaruh nggak Bu? Nggak pengaruh. Sama ya? Ya. Sudah paham gitu ya? Sama, ya. Selain daging ayam, kenaikan juga terjadi pada harga telur dan minyak goreng. Meski sempat turun Rp28.000 per kilogram, harga telur kini kembali naik menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah yang sebelumnya berada di harga Rp16.000 per kilo, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga telur di bulan Ramadan ini telur harganya gimana Bu? Kemarin tuh sempat turun Mas, 28, terus sekarang naik lagi 31. 31.000. Iya. Itu sejak kapan Bu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Iya. Itu pengaruhnya apa Bu? Ya ini Ramadan ini. Ramadan ini ya? Iya. Terus selain telur yang naik apa lagi Bu? Minyak. Minyak curah? Iya. Sekarang berapa Bu minyak Sekarang curah? 18 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya 16, terus naik 17, terus sekarang 18. Ini diperkirakan masih ada kenaikan enggak Bu? Nanti? Pasti banget. Puncaknya kapan kira-kira itu? Hari raya. Hari raya biasanya ya? Kenaikan ini juga disusul oleh komoditas bawang putih dari harga Rp34.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Diduga kenaikan terjadi lantaran meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat di bulan suci Ramadan tak sebanding dengan stok barang yang ada. Diperkirakan kenaikan akan terus terjadi hingga Hari Raya Idul Fitri. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. 5 pemuda di Kabupaten Bojonegoro justru menggelar pesta miras di siang bolong saat bulan Ramadan. Pesta miras ini pun berakhir tragis usai 3 dari 5 pemuda tewas setelah menenggak minuman haram tersebut. Sekelompok pemuda di Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro menggelar pesta miras di siang bolong saat bulan Ramadan. Pesta miras tersebut digelar di salah satu warung di Desa Duyungan, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro pada Sabtu lalu. Pesta miras ini pun berakhir tragis, 3 dari 5 pemuda tewas setelah menenggak minuman haram tersebut. Ketiga korban yakni DS, ARZ, dan ZA, warga Desa Mayangkawis. Seluruh korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat pada Senin. Sementara 2 orang yang selamat dilarikan ke rumah sakit. Kapolsek Balen Ibtu Sri Windiarto mengatakan, setelah menenggak minuman keras oplosan di sebuah warung tersebut, kelima pria tersebut mengeluhkan rasa sakit pada bagian dada dan perut. Selanjutnya korban RZ dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo, sementara 3 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo, Bojonegoro. Sedangkan korban DS ditemukan meninggal dunia di tempat mesnya bekerja pada hari Minggu malam. Sehari berselang, RZ dan MZA meninggal dunia setelah di rumah sakit. Sementara korban MR dan AP yang sebelumnya menjalani rawat intensif kini sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang. Kemarin dari Sabtu, sekelompok pemuda, sekelompok orang dengan inisial DS, RZ, ZA, IM, dan AR
mereka indikasi minum-minuman keras di warung di desa wilayah Sukosewu. Berapa saat kemudian si yang inisial dari RZ itu dibawa ke rumah sakit Sumberjo. Pagi harinya oleh temannya diketahui saudara GS itu meninggal dunia di mes gudang tersebut. Terus kami ada informasi ada 3 orang lagi yang dibawa ke rumah sakit umum Bojonegoro. Di rumah sakit umum Bojonegoro dirawatlah 3 orang tersebut, yang 1 meninggal dunia di rumah sakit tadi jam 6.33 WIB, yang 2 sudah sehat dan diperbolehkan pulang. Kami juga dapat informasi yang dirawat di rumah sakit Sumberjo juga meninggal di pagi, di malam hari sekitar jam 2:30 malam. Total ada 3 yang meninggal, jadi 5 kelompok mereka yang mungkin minuman keras, 3 yang meninggal, 2 yang selamat. Untuk mendalami insiden ini, pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Polisi juga masih mengumpulkan barang bukti dan mencari tahu asal-muasal minuman yang menewaskan 3 pemuda tersebut. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Ramadan, pesantren di Jombang ngaji kitab kuning dengan 3 bahasa. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah pesantren di Kabupaten Jombang mempraktekkan ngaji kitab kuning dengan menggunakan 3 bahasa. Pemaknaan kitab kuning dengan bahasa Jawa, Arab, dan Inggris tersebut dilakukan sebagai bentuk inovasi mengaji menghadapi tantangan global. Para santri pun mengaku enjoy mengikuti ngaji dengan menggunakan cara modern tersebut. Berada di dalam kompleks pondok pesantren Aqobah International School, ratusan santri mengikuti kegiatan mengisi bulan suci Ramadan. Mereka mengaji kitab kuning dengan cara berbeda di pesantren yang ada di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Jika biasanya pesantren salaf menggunakan kitab kuning, pesantren ini menggunakan laptop dalam praktek kegiatan ngaji kitab kuning. Bahasa yang digunakan pun bahasa internasional. Santri mengikuti setiap pemaknaan kitab kuning dengan bahasa Jawa, Arab, hingga bahasa Inggris. Mereka mencatat setiap makna dengan laptop dan buku tulis yang sudah disiapkan. Jazilah Salsabila, salah satu santri, mengaku mengaji dengan menggunakan bahasa asing ternyata cukup menyenangkan. Meskipun awalnya sempat kesulitan, namun setelah diikuti cukup mudah. Dirinya bisa mengerti secara langsung penguasaan 3 bahasa dalam sekali aktivitas mengaji kitab kuning. Dalam kegiatan kali ini, kita sedang mempelajari beberapa kitab kuning, yaitu ada kitab Arba'in Nawawi, ada Bulughul Maram, ada Takrib, dan sebagainya, dan masih banyak lainnya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan manfaat, ya berupa belajar, dan kita juga tidak terlalu fokus, jadi kita bisa sambil bermain. Ada kesulitan nggak menggunakan bahasa Inggris belajar kitab? Alhamdulillah, karena bahasa Inggris dilakukan atau dipraktekkan setiap hari, jadi kita dapat
mempraktekannya itu gampang. Sementara Gus Kanzul Fikri, pengasuh pesantren Aqobah, mengatakan sengaja menggunakan 3 bahasa untuk mempersiapkan santri menghadapi tantangan dunia global. Santri diharapkan bisa memiliki akhlak dan kemampuan menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Alhamdulillah di Aqobah International School ini para santri kita explore, kita gali betul kemampuan mereka dari berbagai macam aspek. Salah satu tradisi yang di pesantren yakni baca kitab kuning kita improve, kita kembangkan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Karena kita melihat sebagai seorang santri tantangan global itu semakin banyak dan semakin menuntut mereka untuk menguasai skill tatkala mereka lulus sehingga bisa berkiprah di masyarakat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Kitab yang dipelajari di sini banyak sekali variasinya, diantaranya adalah fikih, kemudian ada hadis, kemudian ada tafsir, itu semuanya kita kombinasikan dengan berbahasa Inggris. Tapi tidak menghilangkan khazanah kepesantrenan, yakni makna utawi ikiku tetap kita gunakan. Selama Ramadan ini, puluhan kitab dikaji oleh santri secara maraton. Mulai dari ngaji kitab fikih, nahwu sorof, hingga akidah dan tauhid. Para santri diberikan bekal penguasaan materi selayaknya berada di pesantren. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Sementara itu di Kabupaten Tuban terdapat sebuah bangunan masjid berbeda dengan masjid pada umumnya, yakni masjid bertiang 1 dengan tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Konon dalam proses pendiriannya, tiang hanya ditarik dengan bambu tanpa bantuan alat berat. Bagaimana keunikan masjid dengan arsitektur istimewa ini? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Masjid An-Nur Nurul Miftahus Sofyan yang terletak di Dusun Gomang, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Masjid yang terletak di atas bukit ini terbilang unik jika dibanding dengan masjid pada umumnya. Pasalnya, masjid yang dibangun pada tahun 1994 di lingkungan pondok pesantren Yayasan Wali Songo ini hanya bertumpu pada satu tiang kayu jati besar. Tiang tersebut memiliki tinggi 27 meter dan berdiameter 85 cm. Atas atap masjid juga tidak menggunakan kubah aluminium seperti pada masjid pada umumnya. Namun, kubahnya dihiasi dengan gembol atau gundukan yang melekat pada akar pohon jati. Setiap detil bangunan masjid berarsitektur istimewa ini mempunyai makna tersendiri. Menurut pengasuh pondok pesantren setempat, masjid satu tiang ini sebagai simbol bahwa Tuhan hanya satu. Sementara gembol atau gundukan pada kubah itu mengartikan kehati-hatian, sehingga orangnya yang masuk diharapkan konsentrasi dan berhati-hati. Kayu jati setinggi 27 meter tersebut sebagai simbol Nabi Muhammad ketika diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu pada tanggal 27 Rajab. Bentuk bangunan masjid ini memiliki 5 pintu utama. Kelima pintu masjid tersebut sebagai simbol bahwa Nabi Muhammad menerima kewajiban ibadah sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Jika bangunan dilihat dari depan akan tampak tiangnya sebanyak 4 buah dan dilihat dari belakang juga bertiang 4. Sehingga dengan tiang utama sebagai penyangga jumlahnya ada 9 tiang. Jumlah tersebut menggambarkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Wali Songo. Kiai Haji Nur Nasro Hadiningrat, pengasuh Pondok Wali Songo sekaligus pendiri masjid satu tiang ini, mengungkapkan awal mula proses pembangunan masjid ini terbilang di luar nalar manusia. Apalagi kayu 27 meter untuk masuk ke Dusun Gomang sangat sulit, sebab medannya yang berbelok-belok dan naik turun. Terlebih lagi, dalam mendirikan tiang utamanya sangat susah, karena tidak menggunakan bantuan alat berat, hanya menggunakan bambu. Namun berkat kekuatan Allah, tiang utama tersebut bisa berdiri tegak dan dapat dimanfaatkan untuk syiar agama Islam hingga sekarang ini. Mendirikan satu itu memang ada maksud bahwa kita masuk di masjid itu kita agar berkonsentrasi bahwa Allah itu hanya Maha Satu. Dan di atasnya sana itu ada ujungnya itu ada gimbal-gimbal. Gimbal-gimbal jati itu, gimbal itu bahasa Jawa, kalau diarabkan adalah kolbun.
adalah hati-hati. Jadi kita masuk di masjid itu agar berhati-hati dan berkonsentrasi terhadap Allah yang Maha Satu, Maha Besar dan Maha Luhur. Itu gimbal-gimbal di atas itu tidak ada ikatannya itu. Hanya tumpangkan itu saja. Karena sering-sering ditanya orang, jadi semakin lama tidak semakin rahasia lagi. Terus lagi panjangnya itu ada 27 meter. Itu yang tidak diuruki. Kalau dengan diuruki itu 3 meter, berarti kan 27 ditambah 3, berarti 30 meter. 27 meter itu kami pikir bahwa ketika Allah mewajibkan kepada Kanjeng Nabi untuk para umatnya sholat sehari semalam 5 kali itu pada tanggal 27 Rejab. Nah, kemudian lebarnya itu ada 17 masjid itu. Ya, 17 itu dimaksudkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Sidratul Muntaha, dari Ars sana ilas sama dunya itu adalah tanggal 17 Ramadan. Kemudian panjangnya itu ada 40 meter. Nah, 40 meter itu karena Kanjeng Nabi menerima wahyu, Kanjeng Nabi berumur 40 tahun. Jadi terus lagi cagak-cagaknya itu yang sebelah barat itu jejer 4, yang sebelah timur jejer 4, yang tengah tiang tunggal itu 1. Berarti kalau dilihat dari depan jumlahnya ada 9. 9 itu bahwa Islam masuk di Pulau Jawa khususnya umumnya di Indonesia adalah melalui Wali 9. Sedangkan pondok pesantren itu adalah menganut ajaran Wali Songo. Hingga kini, masjid yang berada di lingkungan pondok pesantren Wali Songo ini masih dikenal keunikannya. Masjid ini makmur karena menjadi tempat ibadah dan dakwah bagi para santri pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Selain untuk beribadah para santri, masjid ini juga rutin digunakan para santri dan penduduk sekitar pondok untuk mengaji dan menjalankan sholat 5 waktu. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sebuah warung makan di Kabupaten Jombang menawarkan menu berbuka dengan menyuguhkan suasana keindahan alam pemandangan hijau persawahan. Menu khas iga bakar bumbu rempah menjadi daya tarik para pecinta kuliner untuk berbuka puasa bersama keluarga. Sebuah warung makan di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang bisa menjadi salah satu tempat alternatif untuk berbuka bersama keluarga. Sambil menunggu waktu berbuka, pengunjung bisa mengabadikan momen indah hijau persawahan dengan suasana langit cerah kemerahan. Sambil menunggu adzan maghrib tiba, menu iga bakar spesial bumbu rempah disiapkan. Pengunjung bisa bersantai sambil bersuah foto di tempat yang menyuguhkan keindahan tersebut. Potongan iga yang sudah direbus empuk langsung dicampur dengan aneka bumbu yang sudah dilembutkan. Iga sapi ini kembali direndam dengan air kelapa muda yang bisa mengeluarkan aroma segar. Sebelum dibakar di atas perapian sedang sambil dioles bumbu kecap pedas. Lestari Suci Nengwulan, pengunjung warung mengatakan bahwa suasana pemandangan indah bisa menghibur saat perut kosong menunggu waktu berbuka. Saat adzan berkumandang, penikmat iga bakar ini bisa menyantap sambil memandang suasana yang syahdu. Rasa iga yang empuk penuh dengan bumbu rempah membuat waktu berbuka semakin nikmat di tengah rasa lapar seharian menjalankan ibadah puasa. Bagus, terus dekat pemandangan. Pokoknya tempatnya cocok lah Pak untuk buat buka bersama keluarga atau teman-teman. Kalau apa yang dibeli? Iga bakar. Apa istimewanya iga bakar? Istimewanya itu rasanya, dari rasanya. Pokoknya enak, empuk, terus
rempah-rempahnya itu terasa. Harganya gimana? Harganya terjangkau, nggak terlalu menguras kantong. Makanya kan saya suka tempatnya di sini, makan di sini. Suliasih, pengelola warung yang berada di sekitar lahan persawahan ini memang memiliki resep khusus untuk mengolah menu iga andalannya. Rendaman air kelapa dengan bumbu rempah membuat rasanya semakin nikmat. Tidak heran, selama Ramadan ini pesanan warung makan ini semakin meningkat. Kok bisa lezat itu ada tambahan? Tambahnya air kelapa sama gula kelapa. Satu hari berapa porsi yang berjualan? Kurang lebih 30. Kalau puasa gini gimana? Ada kenaikan permintaan? Iya, alhamdulillah ada. Peningkatan pemesanan di minggu pertama Ramadan ini berada di kisaran 30%. Namun biasanya saat memasuki minggu kedua, pengunjung selalu penuh dan harus mengantri untuk menikmati buka di lokasi ini. Anda membutuhkan referensi untuk lokasi berbuka dengan suasana pemandangan yang apik, bisa mencoba lokasi ini. Apalagi, harga dari menu yang ditawarkan tidak menguras kantong. Dengan membayar Rp40.000 per porsi, sudah bisa menyantap iga bakar sambil memandang hijau lahan persawahan di lereng pegunungan. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.